Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Dalail, nomor absen 19 dari kelas 12 MIPA 2. Nah, kali ini saya akan membahas materi pembelajaran sejarah Indonesia yang ada di kelas 10 pada bab 2, yaitu tentang masa praksara. Oke, mari kita mulai. Peta konsep materi yang ada pada bab 2 yaitu materi tentang Indonesia pada masa praksara. Nah, itu untuk kali ini kita akan masuk kepada pembahas poin D, yaitu asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kamu pasti tahu kan kalau bangsa Indonesia itu dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Lalu, penasaran gak sih? Perbedaan ini berasal dari nenek moyang yang berbeda juga, atau ternyata ada satu nenek moyang yang sama? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang selalu menarik dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, dan bahkan Taiwan. Nah, lebih lanjutnya kita bahas yuk. Nah, ini dia teori yang pertama adalah teori Yunan. Teori ini yang paling banyak diketahui dan bahkan dipelajari di sekolah. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Dulu ada seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Australia, yaitu Robert Burns. Ia pernah melakukan kajian mendalami terhadap kebudayaan meglitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Robert Burns juga menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum terdapat sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang, yaitu dari Asia Utara menuju Asia Selatan, yaitu yang dilakukan oleh bangsa Proton Melayu dan bangsa Deuteron Melayu. Berdasarkan peta, dapat disimpulkan bahwa bangsa yang berasal dari Yunani bermigrasi ke arah selatan yang terbentang dari Madagaskar di Afrika sampai Pulau Paskah di Cilik, Taiwan, dan Selandia Baru. Dapat perkembangannya, kawasan tersebut dikenal sebagai wilayah kebudayaan Austronesia. Meskipun demikian, teori Yunan dianggap kurang akurat karena hanya berdasarkan pada bukti-bukti samaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah, dan kebudayaan megalitikum saja. Selanjutnya, yaitu ada teori Nusantara. Teori Nusantara menekankan bahwa masyarakat di Pulau Indonesia telah memiliki kebudayaan tinggi. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Kepulauan Indonesia sendiri. Kesimpulan dari teori Nusantara tersebut didasarkan pada penelitian bahasa dan budaya. Meskipun demikian, teori Nusantara ini kurang populer dan kurang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada teori out of Africa. Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA mitokondria, yaitu gen perempuan dengan gen laki-laki. Terutama ini menyatakan asal-usul manusia itu di berbagai belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini didukung oleh Max Iman. Manusia di Afrika tersebut kemudian melakukan migrasi ke wilayah luar Afrika. Tujuan pertama migrasi tersebut adalah Asia Barat. Jalur yang ditempuhnya yaitu ada dua jalur,
Yang pertama yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant. Jalur yang kedua yaitu meliputi Laut Merah setelah memasuki Asia. Ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah dan kelompok lainnya yaitu melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai di semenanjung Arab menuju ke India Asia Timur, kemudian ke Indonesia. Selanjutnya yaitu ada teori out of Taiwan, yang mana teori ini ditemukan oleh Peter Bellwood dan Robert Bowles. Teori ini dilakukan berdasarkan dengan pendekatan kebahasaan. Nah, menurut teori ini, keseluruhan bahan yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Australanesia. Nah, akar dari rumpun Australanesia ini pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, yaitu yang ada di Taiwan, yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Guys, bayangkan. Pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebarannya. Bahasanya, karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan dan Timor. Yang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Nah, dari Taiwan, bangsa Australanesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, dan melanjutkan hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Dapat dibedakan, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya, mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Nah, ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuknya Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Kemudian penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai itu dihuni oleh penduduk pendatang. Beberapa suku bangsa Indonesia asli itu seperti suku bangsa Kubu Lubuk, Talang Mamak yang mendiami Sumatera, dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia loh guys. Para pendatang baru ini jumlahnya lebih banyak daripada penduduk asli. Selain itu, mereka membawa kebudayaan baru, yaitu budaya Neolitikum. Nah, para pendatang ini diantaranya yaitu bangsa Melansoid, Negoroid, dan Whitbread Melayu, dan Deutero Melayu. Baiklah, kita akan bahas ya dari mulai bangsa Melansoid sampai dengan Deutero Melayu. Oke. Nah, suku Asmat yang mendiami wilayah Pulau Papua. Suku Asmat di Papua merupakan salah satu suku di Indonesia yang menjadi keturunan bangsa Papua Melansoid. Bangsa Papua Melansoid diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin. Nah, pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap beda-beda peninggalan seperti pebble dan kampak pendek. Berdasarkan temuan artefak di Teluk Tonik, bangsa Melansia termasuk rumpun Vedoid Australoid yang memiliki ciri fisik berkulit hitam. Kebudayaan bangsa Melansia digolongkan pada budaya Mesolitikum. Bangsa ini menerapkan pola hidup seminomaden dalam kelompok-kelompok kecil dan
hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan. Bangsa Melansia atau Melansoid membawa teknologi baru seperti pembuatan api. Mereka membuat api dengan cara menggesek-gesek ranting pohon atau batu bangsa. Melansoid juga sudah mengenal yang namanya sistem perladangan. Ciri-ciri fisik lainnya juga seperti memiliki kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Saat ini, keturunan bangsa Melansia dapat ditemukan di pedalaman Malaya. Penduduk Ayat di pedalaman Filipina serta orang-orang Papua Melansoid di Pulau Papua dan Kepulauan Melansia selanjutnya yaitu Negoroid, ini paling kusuka, dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sendiri sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negorito atau Negoroid dan Wedid. Sebutan Negorito atau Negoroid itu sendiri diberikan oleh orang Spanyol karena mereka menjumpai orang-orang yang memiliki kulit hitam sangat mirip dengan jenis-jenis Negowedi. Terdiri dari orang-orang dengan kepala meskoheval dan letak mata yang dalam sehingga terlihat seperti berang serta berkulit coklat tua, dan tingginya rata-rata untuk laki-laki 155 cm. Persebaran orang-orang Wedi di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang, Jambi, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Bangsa Proto Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, sebuah wilayah di lembah sungai yang berbeda di Tiongkok. Bagian selatan, bangsa Proto Melayu membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Melansia. Bangsa ini diperkirakan bermigrasi ke Kepulauan Indonesia sekitar tahun 2010 Masehi. Nah, proses migrasi bangsa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena bencana alam berupa banjir akibat meluap-luapnya sungai Yangtze dan sungai-sungai lain di wilayah Tiongkok bagian selatan. Selain itu pun adanya desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah serta peperangan antara suku. Mereka bermigrasi ke Indochina bagian selatan dan Syam. Kemudian Kepulauan Indonesia mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Keturunan bangsa Proto Melayu yang menempuh jalur di Indonesia seperti suku Toraja, kemudian jalur yang kedua menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, keturunan bangsa Proto Melayu yang menempuh jalur ini antara lain suku Nias, Batak, Dayak, dan Sasak. Bangsa Proto Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badannya tinggi tapi ramping, serta berbentuk mulut dan hidungnya. Sedangkan kebudayaan Proto Melayu termasuk ke dalam kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Nah, selanjutnya yaitu adalah bangsa Diotron Melayu atau Melayu Muda. Nah, sejak kedatangan bangsa Diotron
Melayu ini, kedatangan bangsa Proton Melayu di Indonesia semakin terdesak. Menurut penelitian para ahli, bangsa Deuteron Melayu atau Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proton Melayu dan bangsa Arya. Bangsa ini berasal dari wilayah sekitar Indochina, bagian utara. Nah, kalau misalkan tadi Proton Melayu itu berasal dari Indochina sebagai bagian barat, nah kalau misalkan Deuteron Melayu itu merupakan persebaran dari Indochina bagian utara, nah bangsa Deuteron Melayu juga telah mengenal logam sebagai alat perkakas dan alat produksi. Diperkirakan pada tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Deuteron Melayu berimigrasi ke wilayah Indonesia. Bangsa Deuteron Melayu juga sering dikenal dengan bangsa yang memiliki kebudayaan Dongson, ya, atau kebudayaan logam. Berdasarkan penemuan artefak, ciri-ciri fisik bangsa Deuteron Melayu antara lain tinggi badannya kurang lebih 135 sampai 150 cm. Berat badannya antara 30 sampai 75 kg. Warna kulitnya antara kuning langsat dan coklat hitam. Warna rambutnya antara coklat dan hitam. Serta bentuk rambutnya antara lain lurus dan keriting. Dengan demikian, ciri fisik bangsa Deuteron Melayu tidak jauh berbeda dengan ciri fisik mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Bangsa ini juga memiliki kebudayaan lebih maju daripada bangsa Proto Melayu, ya. Kemajuan kebudayaan bangsa Deuteron Melayu terlihat dari kemampuan membuat benda-benda dari logam seperti kapak corong, mekera, dan bejana perunggu. Kebudayaan Deuteron Melayu juga tadi sering disebut dengan kebudayaan Dongson. Nah, dengan kedatangan bangsa Deuteron Melayu ini di Indonesia mampu menggeser bangsa Proton Melayu yang sebelumnya tinggal di sekitar aliran sungai dan pantai. Itu terdesak ke pedalaman bangsa Deuteron Melayu mampu menguasai wilayah karena memiliki kebudayaan yang lebih maju daripada kebudayaan bangsa Proton Melayu. Beberapa suku bangsa keturunan bangsa Deuteron Melayu antara lain suku Bugis di Sulawesi, suku Aceh di Minangkabau di Sumatera Utara, serta suku Jawa dan suku Bali. Dengan demikian, proses interaksi antara bangsa pada masa ini telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, terutama setelah terjadinya migrasi dan nenek moyang bangsa Indonesia di proses interaksi antara bangsa, menyebabkan munculnya berbagai kebudayaan baru. Hal ini menyadarkan kita mengenai pentingnya interaksi antara bangsa sebagai generasi muda yang mudah pada era globalisasi. Kita memiliki peran penting melestarikan budaya bangsa, salah satunya dengan mencintai budaya dan tanah air kita. Dengan mencintai bangsa dan budaya, kita tidak kehilangan identitas diri dalam interaksi antara bangsa. Nah, demikianlah materi tentang bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kalian pahami, ya. Sekian, saya kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.